Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Yang saya hormati kepada para peserta sidang dari masing-masing negara yang sudah berkenan hadir pada forum kali ini. Pada siang ini, di forum sidang PBB ini, kita akan membahas tentang isu-isu dan masalah-masalah yang sedang terjadi di dunia saat ini. Saya, Seviola Sekar, selaku pemimpin sidang pertama memberikan kesempatan kepada negara Korea Selatan untuk membuka sidangnya. Silakan kepada negara Korea Selatan. Kelas. Baik, terima kasih yang terhormat para pemimpin delegasi dari berbagai negara. Saya perwakilan dari negara Korea Selatan akan membahas tentang desas-desus pemanasan global. Banjir bandang yang disebabkan hujan lebat berhari-hari di Korea Selatan memakan 13 korban jiwa. Selain itu, 13 orang hilang dan 1.000 lainnya mengungsi. Para korban tewas diduga karena tanah longsor dan tersapunya deras air. Saking melebihinya, banjir mengenai 5.751 hektar lahan pertanian dan membuat sejumlah jalan raya utama di jembatan Seoul terputus. Presiden Moon Jae-in langsung menjadwalkan pertemuan darurat. Presiden menginstruksikan kepada pemerintah regional untuk melakukan upaya habis-habisan mencegah bertambahnya korban jiwa. Para ahli di Korea Meteorologi Administrasi atau KMI mengatakan jika ditelusuri hujan deras yang melanda Korea Selatan atau biasa disebut korsel selama beberapa hari itu kemungkinan adalah dampak dari pemanasan global mencari es kutub utara. Para ahli telah mendorong arus udara dingin ke Asia Timur. Baik, selanjutnya. Perubahan iklim di Atlantik dan Siberia menyebabkan hujan turun di Asia Timur, termasuk Korea Selatan. Seperti butterfly effect, Tachuma KMA, Profesor Geografi di Universitas Konkuk, Lee Sung-ho pun mengungkapkan hal yang sama. Kutub senjangan suhu antara kutub utara dan garis tengah, dan akhirnya memicu gelombang dingin untuk mengalir ke garis lintang tengah. Sementara itu, ketika tekanan tinggi melemah, hujan musiman tidak bisa bergerak ke utara dan terjebak di wilayah tengah semenanjung Korea. Alasan mendasar di balik semua ini adalah pemanasan global. Ya, selanjutnya. Solusi atau penanggulangan pemanasan global. Perkembangan dunia industri di berbagai negara, terutama negara maju, telah memberikan manfaat dalam bidang perekonomian, khususnya dalam menciptakan lapangan pekerjaan bagi orang banyak. Namun di sisi lain, gas buangan hasil industri membuat temperatur bumi kian memanas. Dampak pemanasan global yang terjadi sudah disadari dan dirasakan oleh kita semua. Beberapa puluh tahun lalu, sebagian masyarakat berkumpul duduk bersama dengan membawa data dan fakta tentang pemanasan global, kemudian melakukan kesepakatan untuk menanggulangi atau mengurangi dampak pemanasan global. Baik, selanjutnya. Pemanasan global, yaitu on Clean Development and Climate, APPCD. Tindakan yang lebih baik dalam mengurangi dan mencegah pemanasan global adalah dengan mengubah perilaku manusia. Karena pemahaman tentang pemanasan global yang ditanamkan di hari ini berdampak besar pada generasi mendatang. Berikut ini adalah upaya yang dapat dilakukan dalam mengurangi pemanasan global. Hemat listrik. Sebagian besar dari CO2 dihasilkan dari pembangkit listrik yang berbahan bakar fosil. Dengan demikian, jika kita berhemat listrik, maka secara tidak langsung kita mengurangi kadar CO2 di atmosfer. Beberapa hal yang dapat dilakukan dalam menghemat listrik antara lain, mematikan peralatan listrik jika sudah tidak digunakan, menggunakan barang elektronik yang lewat, mematikan lampu pada saat tidur, mengoptimalkan sinar matahari pada siang hari, dan sebagainya. Selanjutnya. B. Menanam pohon. Digunakan tanaman untuk berfotosintesis, maka penanam pohon dalam jumlah banyak akan menjadi solusi untuk mengurangi jumlah CO2 di atmosfer. C. Melestarikan hutan. Hutan memiliki banyak fungsi antara lain sebagai paru-paru dunia yang menyerupai oksigen, sebagai keanekaragaman hayati karena hutan merupakan tempat hidup berbagai jenis flora dan fauna.
sumber cadangan air, dan sebagainya. Fungsi hutan begitu penting, terutama untuk mengurangi dampak pemanasan global. Oleh sebab itu, kita perlu menjaga dan melestarikan hutan. Pengalihan fungsi hutan untuk lahan produktif sebagai perkebunan kelapa sawit, lahan pertanian harus dilakukan dengan bijak dan perhatikan prinsip-prinsip pelestarian. Pembukaan lahan produktif dengan cara membakar hutan dapat mengakibatkan dampak lingkungannya yang serius. Oleh sebab itu, pemerintah perlu membuat kebijakan yang jelas dan tegas mengenai kelestarian hidup lingkungan. Pelaku pembakaran hutan harus ditindak tegas dengan hukuman yang berat, agar pelaku jera karena akibat perbuatan mereka berdampak pada kehidupan banyak orang. Baik, saya kembalikan kepada pemimpinan sidang terhormat. Baik, terima kasih penjelasannya negara Korea Selatan. Selanjutnya saya persilakan kepada delegasi negara Malaysia. Yang terhormat pimpinan sidang pertama dan pimpinan sidang kedua, serta seluruh delegasi peserta sidang yang hadir pada hari ini, negara kami, Malaysia, akan menjelaskan isu yang menjadi kekhawatiran dunia, yaitu etnis Rohingya. Menurut data di UN Refugee Agency per akhir Desember 2021, ada sekitar 103.380 pengungsi Rohingya di Malaysia yang tercatat di lembaga. Myanmar tidak menganggap mereka sebagai etnis asli Myanmar, melainkan sebagai undocumented immigrant yang berasal dari Bangladesh atau Myanmar. Biasa menyebutnya orang-orang Bengali. Pengecualian ini menyebabkan etnis Rohingya menjadi tidak memiliki kewarganegaraan, stateless person, sehingga menimbulkan tindak diskriminatif terhadap pemenuhan hak-hak lain yang seharusnya dapat diakses oleh etnis Rohingya. Selanjutnya. Sebagai etnis yang tidak diakui di negara Myanmar, etnis Rohingya mengalami perlakuan diskriminatif. Adapun sikap diskriminatif yang dirasakan oleh Rohingya tidak hanya penolakan kewarganegaraan saja. Bahkan pemerintah Myanmar memberlakukan kebijakan lain seperti pembatasan kebebasan untuk berpergian, pembatasan hak untuk menikah dan berkeluarga, pembatasan hak untuk beribadah, serta kebijakan pembatasan akses pendidikan dan kesehatan bagi warga Rohingya. Selanjutnya. Dengan adanya perlakuan diskriminatif, inilah yang kemudian menyebabkan masyarakat Rohingya mengungsi ke negara-negara tetangga Myanmar. Penolakan kewarganegaraan oleh pemerintah Myanmar merupakan permasalahan utama etnis Rohingya hingga saat ini. Dalam beberapa kasus, serangan yang paling mematikan terjadi pada bulan Oktober tahun 2012, di mana sedikitnya dalam pembantaian yang dilakukan setiap hari tersebut memakan 70 korban orang Rohingya di desa Yantei. Termasuk diantaranya memakan korban anak-anak di bawah 8 orang dan perempuan-perempuan yang dibunuh secara sadis. Ya, selanjutnya. Selain itu, untuk menghilangkan bukti kejahatan tersebut, pasukan keamanan negara Myanmar melakukan pembuangan mayat dan penguburan massal, serta melakukan pemerataan tanah makam menggunakan alat berat untuk menghilangkan bukti pemakaman massal. Selain itu, penghapusan desa di bagian Rakhine juga terjadi pada desa Mien Hlut yang terjadi pada tanggal 16 Desember. Pendapat kami, solusi untuk mengatasi masalah diskriminatif yang terjadi pada kaum Rohingya adalah melakukan rehabilitasi dan rekonstruksi aspek-aspek fisik maupun non-fisik diarahkan atau Rohing, termasuk reedukasi urgensi multikulturalitas di Myanmar dan membangun ekonomi, pendidikan, dan kesehatan serta meningkatkan kesejahteraan. Khususnya di Rakhine dan umumnya di Myanmar, harapan delegasi saya terhadap PBB adalah harus mengeluarkan sikap dan tindakan yang lebih proaktif dalam menghentikan kekerasan dan diskriminasi terhadap etnis Rohingya.
Sudah, Pak. Baik. Baik, terima kasih atas penjelasannya kepada negara Malaysia. Selanjutnya dipersilahkan untuk negara Arab. Baik, Pak. Maaf Pak, sebelumnya untuk negara kami ada salah satu yang lagi ada kendala audio, apa boleh diteruskan oleh negara Afrika terlebih dahulu? Baik, selanjutnya saya persilahkan untuk negara Afrika Tengah. Yang terhormat, pimpinan Sidang 1, pimpinan Sidang 2, dan seluruh delegasi peserta yang hadir pada sidang PBB hari ini, negara kami, Republik Afrika Tengah, akan membahas isu yang sedang menjadi kekhawatiran dunia, yaitu isu gizi buruk. Angka gizi buruk sampai saat ini masih tinggi dan menjadi fokus perhatian dunia. Menurut data dari Food and Agriculture Organization atau FAO, sekitar 870 juta orang dari 1,7 miliar penduduk dunia atau 1 dari 8 orang penduduk dunia menderita gizi buruk. Sebagian besar atau sebanyak 852 juta diantaranya tinggal di negara berkembang. Berikut adalah beberapa daftar negara dengan presentasi penduduk kekurangan gizi tertinggi tahun 2021 menurut data dari World Pollmeters. Di antaranya Dominika, merupakan negara yang memiliki presentase penduduk kekurangan gizi tertinggi di dunia, yakni 69,81% dari jumlah populasi Dominika yang mencapai 71.625 orang. Sebanyak 50.000 diantaranya menderita kekurangan gizi. Banyaknya penduduk yang kekurangan gizi di Dominika disebabkan oleh kemiskinan yang parah, akses makanan sehat yang terbatas, dan bencana alam serta diperparah dengan ekonomi negara yang jatuh selama pandemi COVID-19. Selanjutnya adalah Republik Afrika Tengah. Afrika Tengah menempati urutan kedua dengan presentasi penduduk kekurangan gizi terbesar 60%. Dari 4,6 juta populasi negara ini, sebanyak 2,8 juta kekurangan gizi. Negara ini mengalami ketidakstabilan politik dan konflik sejak 2012. Kondisi tersebut mengganggu produksi pangan sehingga penduduknya banyak yang kelaparan. Negara yang selanjutnya adalah Zimbabwe, dengan persentase penduduk yang kekurangan gizi mencapai 58,87%. Populasi negara ini sebanyak 14,4 juta dan 8,5 juta diantaranya kekurangan gizi. Penyebab kekurangan gizi di Zimbabwe antara lain resesi ekonomi, kekeringan yang panjang, serta pandemi COVID-19.
beberapa negara. Di antaranya, angka kemiskinan yang masih tinggi, bencana, perubahan iklim dan tahun 2020 semakin dan angka kemiskinan yang dalam peta gizi buruk. Iya, Pak. Sudah, Pak. Maaf diulangi ya. Berikut ini merupakan penyebab gizi buruk dan kekurangan gizi yang dialami oleh beberapa negara. Di antaranya, angka kemiskinan yang masih tinggi, bencana, perubahan iklim yang ekstrim, pandemi COVID-19 yang melanda sejak awal tahun 2020, akses pangan di beberapa wilayah dunia yang semakin sulit, dan angka kemiskinan yang masih tinggi, yang juga merupakan faktor terbesar dalam peningkatan gizi buruk. Gizi buruk yang tidak segera ditangani dapat menjadi salah satu ancaman berbahaya bagi kesehatan penduduk di dunia, terlebih lagi pada anak-anak. Kekurangan gizi juga diperkirakan menjadi salah satu penyebab utama dari kematian anak setiap tahun. Adapun dampak dari kekurangan gizi yang dapat terjadi pada anak-anak, di antaranya dapat mengalami gangguan tumbuh kembang, berkurangnya tingkat kecerdasan dan prestasi akademik, berat badan berkurang, stunting, dan kematian. Selanjutnya, untuk mencegah peningkatan gizi buruk, diperlukan pembangunan berkelanjutan guna menghapus kelaparan dan kekurangan gizi. Upaya yang bisa dilakukan yaitu, pertama, peningkatan investasi dalam pengumpulan data berkualitas tinggi. Hal ini diperlukan untuk mengukur kemajuan menuju keamanan pangan dan gizi yang lebih baik. Kedua, perlindungan sosial juga dapat lebih peka terhadap gizi dengan menjadi lebih responsif, sehingga tidak menyebabkan mekanisme pemulihan yang merugikan. Misalnya, dengan merancang sistem perlindungan sosial yang fleksibel dan membangun ketahanan di kalangan miskin dan rentan. Sekian pembahasan isu dari delegasi negara kami. Terima kasih, saya kembalikan kepada pimpinan sidang yang terhormat. Baik, selanjutnya saya persilakan untuk delegasi negara Arab. Apakah suara saya terdengar? Ya, Pak. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan, Rahayu. Yang terhormat pimpinan sidang 1 sekaligus pimpinan sidang 2 dan seluruh peserta sidang PBB tahun 2022 ini. Izinkan kami dari negara Arab akan menyampaikan dan membahas isu yaitu mengenai kesetaraan gender. Dengan pemaparan isu yang dibantu oleh rekan saya, baik Sheila Asokawati, saya persilahkan. Baik, terima kasih pimpinan sidang. A. Pendahuluan latar belakang masalah. Arab merupakan salah satu negara Islam di Timur Tengah yang membatasi hak wanita. Hak wanita yang dibatasi yaitu dalam bidang ekonomi, politik, maupun pendidikan. Gender ialah karakter seseorang dengan peran sosial sesuai dengan jenis kelaminnya. Lalu, kesetaraan gender sendiri memfokuskan pada kesetaraan peran sosial baik laki-laki maupun perempuan. Pengaruh kebijakan dipengaruhi oleh kondisi sosial perempuan Arab dan program visi 2030 oleh Pangeran Muhammad bin Salman sebagai harapan penerapan kebijakan yang memberikan ruang lebih besar dan titik terang bagi peran perempuan di ruang politik. Lalu kepada Revita, silakan. Faktor yang mendorong kesetaraan gender adanya dorongan gerak-gerakan wanita. PBB baru melakukan aksi nyata
pertama dengan diadakannya First World Conference on Women di Meksiko pada tahun 1975 oleh PBB. Sebagai perwujudan kampanye International Women Year supaya kesetaraan gender semakin dikuatkan dengan diadopsinya Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women pada tahun 1979 sebagai standar internasional tentang hak-hak wanita. Pada masa itu, Arab Saudi menguatkan semua hasil pernyataan dan undang-undang dalam pengambilan keputusan dikemas dari agama. Ketidakinginan Raja Arab Saudi untuk membebaskan wanita dan harus memberikan aturan dan larangan adalah untuk menjaga keamanan wanita. Aturan ini berlaku sejak raja pertama yaitu Raja Abdul Aziz atau Ibnu Saud pada tahun 2015. Raja Salman naik tahta menggantikan Raja Abdullah, selanjutnya mengambil kebijakan dengan memilih Muhammad bin Salman sebagai putra mahkota. Pada periode ini mulai banyak perubahan yang terjadi. Salah satunya ketika mulai menjabat sebagai putra mahkota, Muhammad bin Salman melakukan reformasi kebijakan, salah satunya yaitu kebijakan Visi 2030 Saudi Arabia untuk meningkatkan perekonomian Arab Saudi. Kebijakan ini dijalankan dengan cara membuka kesempatan yang sama dalam pekerjaan antara laki-laki dan perempuan. Dilanjutkan oleh Reva. Dampak positif dan negatif berlakunya sistem baru. Dampak positif, perempuan Arab Saudi akan diizinkan untuk memiliki paspor dan berpergian tanpa izin dari kerabat laki-laki. Peraturan ini diumumkan oleh pemerintah setempat pada awal Agustus lalu untuk mengurangi salah satu peraturan yang paling mengekang di negara itu, yaitu laki-laki memiliki kuasa atas kerabat perempuan mereka dalam sebuah sistem perwalian. Dampak negatifnya, adanya tekanan sosial membuat beberapa perempuan Arab Saudi masih membutuhkan izin dari keluarga untuk berpergian. Meskipun perempuan sudah diperbolehkan mengemudi pada tahun 2008, izin dari keluarga tetap menyulitkan banyak perempuan Arab Saudi untuk berkendara sendiri. D. Isu kesetaraan gender pada negara lainnya. Similar to Saudi Arabia, there are also several countries that experience these gender inequality issues. For example, the first one we have is India. India's constitution may grant men and women equal rights, but there still gender disparities remain. Not to mention that India also has an alarming number of child marriage cases. Majority of these cases were caused by poverty. The second one is Jordan. Unequal pay is a stubborn problem here in Jordan. The World Bank estimated in 2020 the wage gap for women and men working similar jobs with similar education and experience in Jordan's private sector at about 17%, which means that men usually have higher salary than women, regardless having the same work experience. And the last one is Egypt. According to UN Women from Mundo, a global leader in gender inequality issues, and other contributors, Egyptians have a genuine belief that women should perform all household tasks like cooking and cleaning, while the man's role is to have the final word on household decision. Berikutnya saya berikan kepada Iren. Baik, terima kasih. So in conclusion, gender equality problems often occur in various countries, with the licensing policy for women to drive and the presence of women in Saudi Arabia who are appointed as official, such as the Prime Minister. This is a tangible manifestation of a bright spot for revealing gender. Over time, the state of Saudi Arabia finally issued an increasing discovery and empowerment proposed by the Crown Prince of Saudi Arabia, namely Muhammad bin Salman in his vision program in 2030. Done. Thank you. Saya kembalikan kepada pimpinan sidang yang terhormat. Baik, terima kasih atas penjelasannya negara Arab. Waktu untuk menjelaskan sudah selesai, maka dari itu akan saya serahkan kepada pemimpin sidang pertama. Baik, kali ini akan dibuka sesi diskusi. Jika ada pertanyaan dari masing-masing delegasi negara yang hadir pada hari ini, dipersilahkan untuk memulai diskusi. Halo, perkenalkan nama saya Erin Gracia. Saya dari delegasi negara Arab. Saya ingin bertanya kepada
para delegasi negara Korea Selatan. Baik, pertanyaan saya itu mengenai yang dipaparkan oleh Salma Jauza mengenai butterfly effect dan mengenai setelah terjadinya itu tuh kan apakah yang dipaparkan oleh Khaironisa itu kan katanya untuk penanggulangannya itu dengan penanaman pohon kembali. Nah, apakah penanaman sudah berjalan efektif mengingat tuh kondisi iklim Korea Selatan itu cenderung tandus gitu. Terima kasih. Mohon maaf Bapak, apakah boleh bertanya 2 kali gitu maksudnya di dalam delegasi negara yang lain? Oke, baik. Saya ingin bertanya kepada delegasi negara Afrika mengenai kesehatan gizi. Nah, tadi itu kan katanya antisipasinya, caranya untuk memperbaiki gizi itu kan dalam bentuk perlindungan sosial. Nah, perlindungan sosial yang bagaimana gitu loh, yang ingin saya tanyakan dalam bentuk apa gitu. Sudah Pak, terima kasih. Pak, saya mau menjawab pertanyaan Iren yang tentang yang sudah berjalan reboisasinya karena di Korea Selatan kan tandus. Jawabannya, selain dari tujuan dalam migrasi, perubahan iklim dan menguatkan kemandirian energi negaranya, penerapan kebijakan Green Court yang diterapkan Korea Selatan ini juga ditujukan untuk kepentingan bisnis. Melalui kebijakan Green Court Korea Selatan, pemerintah berusaha untuk mendorong perusahaan-perusahaan Korea Selatan untuk berinvestasi dalam teknologi hijau dan meningkatkan pasar mereka di dalam pasar teknologi hijau global. Terima kasih. Mohon maaf, untuk Green Court itu sendiri apa ya? Green Court pertumbuhan ekonomi hijau atau pertumbuhan ekonomi yang kuat, namun juga ramah lingkungan serta inklusif secara sosial. Oke, baik. Berarti itu tuh nanam tumbuhan-tumbuhan gitu ya? Atau bagaimana? Bukan pertumbuhan ekonomi yang saya tanyakan mengenai hal tersebut, tapi itu tuh langkahnya tadi loh, balik lagi. Silakan perwakilan dari delegasi Afrika Tengah. Baik, terima kasih untuk pertanyaannya. Izin menjawab. Untuk maksud dari perlindungan sosialnya itu misalnya itu kayak merancang sistem perlindungan sosial yang fleksibel dan membangun ketahanan di kalangan miskin dan rentan. Nah, maksud dari membangun ketahanan di kalangan miskin dan rentan itu, contohnya kayak memberi kebutuhan pokok untuk masyarakat ekonomi rendah, terus kayak pemerintah setempat itu membangun atau menyediakan air bersih gitu. Dan pemerintah juga melakukan penyuluhan ke masyarakat gitu tentang gizi yang baik tuh kayak gimana, kayak gitu. Oke, baik, berarti itu bagi-bagi seperti kalau di Indonesia itu seperti bantuan sosial gitu ya, berarti? Iya. Namun tadi sebelum pemaparan sebelumnya itu katanya angka kemiskinan juga lumayan ya. Itu bagaimana itu? Kan balik lagi, pasti kan pemerintah untuk melaju perputaran ekonominya itu kan dalam pada sektor rakyatnya sendiri gitu kan. Itu gimana tuh angka kemiskinannya kira-kira? Langkahnya gitu loh. Tadi kayaknya juga belum di ini banget gitu. Belum dituntas banget, tuntas angka kemiskinannya itu di lajunya gimana? Untuk angka kemiskinan ya, itu bisa mulai dari membuka lapangan kerja, dan juga upaya meningkatkan berbagai fasilitas
masyarakat itu seperti jalan, listrik, dan lainnya. Baik, terima kasih kepada seluruh delegasi yang sudah berpartisipasi dalam sidang kali ini. Sidang PBB 2022 sudah selesai. Terima kasih untuk pemimpin sidang PBB, Bapak Restu Sanubari SPD, dan seluruh peserta sidang. Bekal terpenting di masa pandemi bukan hanya uang berlimpah, tetapi ilmu pengetahuan dan tekad untuk berjuang di tengah kesulitan. Sekian persidangan hari ini. Saya Seviola Sekarwardana, dengan rekan saya Natania Khaila Najwa. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.